Baik, shalom. Ya, puji Tuhan saya bisa hadir di tengah-tengah saudara dan selamat ulang tahun untuk semua. Ya, untuk suatu usia 25 tahun. Kita bukan sedang merayakan keberadaan sebuah organisasi gereja saja selama 25 tahun, tapi kita sedang merayakan kesetiaan Tuhan. Kita sedang merasakan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui gereja ini. Baik Bapak Ibu, saya diberikan tema gereja sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Nah saudara-saudara, saya hari ini ingin berbicara soal tema ini, gereja sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Saudara-saudara, hal pertama yang perlu kita pikirkan sekarang adalah apa itu kerajaan Allah. Saudara, kalau kita membaca sejumlah ayat Alkitab, ada banyak ayat Alkitab yang berbicara bahwa seolah-olah kerajaan Allah itu ada jauh di sana, sebuah tempat yang akan kita pergi, akan kita masuk ke sana. Misalnya dalam Matius pasal 19 ayat 24. Dikatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Istilah masuk ke dalam kerajaan Allah sama dengan Matius 21 ayat yang ke-31. Dikatakan bahwa perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti saudara-saudara, istilah masuk ke dalam kerajaan Allah itu mengindikasikan bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang jauh di sana, yang satu hari nanti kita akan masuk. Kalau pengertiannya semacam ini, maka saya belum masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara juga belum masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah sesuatu yang nun jauh di sana, yang kalau kita mati baru kita masuk kerajaan Allah itu. Sehingga pengertian semacam ini seringkali dipahami kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan surga. Tuhan Yesus pada waktu dia terangkat ke surga, dia pergi ke surga seolah-olah menunjukkan bahwa surga ada di atas sana. Pada waktu dia datang kembali dari surga, berarti surga ada di atas. Dan karena itu saudara-saudara, saudara dan saya sekarang belum masuk kerajaan Allah. Saudara dan saya belum masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi saudara-saudara, kalau kita memeriksa penggunaan ayat ini di sepanjang Alkitab, maka kita akan melihat bahwa sepertinya ada pengertian yang berbeda. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan bahwa orang-orang tertentu sedang menantikan kerajaan Allah. Misalnya dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-43 dikatakan bahwa seorang anggota majelis besar yang terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Saudara, kalau tadi dikatakan masuk ke kerajaan Allah berarti saya yang harus pergi ke sana. Tapi kalau menantikan kerajaan Allah berarti saya tetap di sini tapi kerajaan Allah yang datang. Makanya saya menanti. Saudara, kalau dikatakan bahwa saudara menanti atau menunggu saya. Saudara ada di mana, saya di mana? Saudara ada di sini. Menanti saya berarti saya yang akan datang. Bukan saudara yang akan pergi. Maka menanti-nantikan kerajaan Allah. Ini seolah-olah orangnya ada di sini. Kerajaan Allahnya yang akan datang. Ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Markus pasal 1 dikatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau saudara telepon saya belum datang, lalu saudara tanya Pak Ezra ada di mana? Saya sudah dekat. Artinya apa? Artinya saya yang akan datang. Dan sekarang saya sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Artinya bukan saya yang pergi pada kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah itu yang datang kepada saya. Dan sekarang dia sudah dekat. Lalu ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu datang atau akan datang atau sudah datang. Misalnya dalam Lukas pasal 17 ayat 20. Ya,
kerajaan Allah akan datang. Katanya kerajaan Allah datang. Matius 12 ayat 28, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Berarti bukan saya yang pergi pada kerajaan, tapi kerajaan itu yang datang. Dan bahkan ada ayat yang mengatakan kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17:21. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Berarti kerajaan Allah itu bisa ada di sini. Maka sekali lagi kerajaan Allah bukan sesuatu tempat yang harus saya pergi. Tapi kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang datang di antara kita. Karena itu bukan kerajaan Allah yang menyambut kita. Tapi kita yang menyambut kerajaan Allah. Markus 11:15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah, menyambut kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah nun jauh di sana, berarti saya pergi dan kerajaan Allah menyambut saya. Tapi kalau saya menyambut kerajaan Allah itu yang datang ke sini. Dan karena itu juga aneh juga bahwa konsep ini, kerajaan Allah bisa diambil dan dipindahkan. Matius pasal 21, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Kalau begitu saudara-saudara, kerajaan Allah itu tidak menunjuk pada suatu tempat yang namanya surga. Tidak. Surga itu suatu tempat yang entah ada di mana. Surga ada di atas sana. Tuhan Yesus datang dari surga. Dia pergi ke surga dan suatu hari nanti kita akan pergi ke surga. Ditanya surga sekarang ada di mana? Tidak ada yang bisa jawab. Ketika seorang astronot pergi ke bulan dan dia keliling-keliling di dalam pesawatnya, lalu dia keliling-keliling bulan, dia lihat-lihat mana surga, mana neraka, tidak ada. Akhirnya dia pulang ke bumi dan dia mulai menulis bahwa ternyata saya sudah pergi ke bulan, ternyata surga tidak ada, ternyata neraka tidak ada. Lalu seorang pendeta menanggapi dia, memang kamu tidak ketemu neraka karena kamu tetap di dalam pesawat dan tetap pakai tabung oksigen. Coba keluar dari pesawat, lepas tabung oksigen, kamu pasti langsung ketemu neraka. Nah, tapi kalau kita bicara kerajaan Allah, bukan kita yang ke sana, kerajaan Allah yang datang. Kalau begitu sebenarnya kerajaan Allah itu apa? Saudara-saudara, kerajaan Allah namanya sebuah kerajaan pasti ada yang berkuasa. Yang berkuasanya adalah rajanya. Kalau begitu kerajaan Allah itu pengertiannya adalah rajanya akan berkuasa secara mutlak. Nah, kalau ini adalah kerajaan Allah, itu berarti suatu keadaan di mana Allah berkuasa, Allah berdaulat secara mutlak, itu adalah kerajaan Allah. Sekarang saya kasih lihat Matius 12 ayat 28. Dikatakan begini, jika aku mengusir setan, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Kalau setan yang lagi berkuasa atas kamu, maka kerajaan Allah belum datang pada kamu. Tapi kalau Yesus usir setan dari kamu, sekarang Yesus yang berkuasa atas kamu, berarti kehendaknya, kedaulatannya atas kamu. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang atas kamu. Bukan lagi setan yang berkuasa, tapi Allah yang berkuasa. Begitu Allah berkuasa mutlak atas dirimu, maka kerajaan Allah itu datang kepada kamu. Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi kondisi di mana Roh Kudus bekerja sehingga kehendak Allah dinyatakan di dalam diri seseorang, itu adalah kehadiran kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera itu adalah ciri dari kerajaan Allah datang dalam seseorang. Kalau saudara ada kebenaran di dalam diri, kalau ada damai sejahtera dalam diri, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kamu. Sekarang lihat doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu.
Bukan saya yang pergi ke kerajaan itu. Tapi datanglah kerajaanmu, kerajaannya yang datang. Tapi dikatakan jadilah kehendakmu. Apa artinya? Ini ditulis dalam paralelisme. Hebrew paralelisme. Paralelisme dalam puisi Ibrani di mana kata kedua menjelaskan kata pertama. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya apa? Ketika kehendaknya jadi, berarti kerajaannya datang. Nah, kalau begitu kita simpulkan adalah kerajaan Allah adalah suatu keadaan di mana kekuasaan, otoritas, kehendak Allah dinyatakan secara penuh dalam kehidupan. Itulah kerajaan Allah. Beda dengan surga. Seorang penafsir namanya William Barclay, dia bilang kerajaan Allah adalah suatu masyarakat di dunia ini di mana kehendak Allah berlaku secara sempurna seperti di surga. Atau dari kutipan yang lain, kerajaan Allah adalah hukum rohani atas hati dan kehidupan orang yang dengan rela tunduk pada otoritas Allah. Jadi kalau saudara tunduk pada otoritas Allah, kerajaan Allah sedang ada di antara kamu. Kalau keluargamu tunduk atas otoritas Allah, kerajaan Allah ada di antara kamu. Kalau suamimu tunduk pada kehendak Allah, artinya kerajaan Allah ada pada suamimu. Tapi kalau suamimu memberontak kepada Allah, kerajaan Allah belum datang atas dia. Istri dan anak-anakmu tunduk pada kehendak Allah. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat kau penjuna. Jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kalau sampai kamu bisa melakukan seperti itu, kerajaan Allah sudah datang di antara kamu. Nah, kalau begitu, kerajaan Allah itu ada ketika seseorang atau sekelompok orang bersedia rela tunduk pada otoritas Allah. Karena itu, maka kalau gereja tidak tunduk kepada kehendak Allah, gereja bukan kerajaan Allah. Nah, tapi sebenarnya hal yang kedua, gereja harusnya menjadi wujud kerajaan Allah di bumi. Saudara, kenapa sampai gereja itu menjadi wujud kerajaan Allah di bumi? Pertama, alasannya adalah karena gereja adalah kumpulan warga kerajaan Allah. Kita semua ini sebelum percaya kepada Yesus, kita semua berada di bawah penguasa kerajaan angkasa, yakni iblis. Seperti kata Paulus dalam Efesus 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ini pasti adalah iblis. Kita semua ini tunduk pada iblis pada waktu kita belum menjadi orang percaya. Karena itu semua yang belum percaya sesungguhnya berada di bawah otoritas iblis. Tapi saya Kristen Pak, tidak peduli kamu Kristen atau bukan, kalau kamu belum sungguh-sungguh percaya Yesus, kamu di bawah kerajaan iblis. Ada banyak orang yang KTP-nya Kristen. Ada banyak orang yang sudah dibaptis. Ada banyak orang yang rajin melayani. Tapi sesungguhnya mereka belum menjadi orang percaya. Saya sering bercerita, satu kali saya pergi ke satu tempat. Lalu saudara-saudara pendetanya bercerita, Pak, salah seorang majelis kami ini hebat luar biasa. Hebat apa? Oh Pak, dia punya banyak peliharaan. Punya istri banyak. Bukan Pak. Lalu peliharaan apa? Oh entah dia pelihara apa kita juga tidak tahu. Tapi baik orangnya. Baik apa? Dia cerita, satu kali Pak, kami ini karena punya tanah di atas gunung. Lalu kita mau membangun gedung gereja. Maka trek tidak bisa bawa material ke atas. Trek hanya taruh saja di bawah gunung sana. Lalu pendeta kasih pengumuman jemaat. Besok kita kerja bakti. Angkat batu, kayu, semen. Semua bawa ke gunung untuk kerja. Tapi majelis ini baik hati Pak. Dia bilang tidak usah. Jemaat tidak usah kerja. Malam-malam dia perintahkan semua jinnya itu. Angkat batu, kayu, segala macam. Naik besok pagi jemaat datang. Semua material sudah di atas. Jadi Pak, memang dia pakai kuasa gelap. Tapi dia bantu pembangunan gereja. Hari itu saya bilang, saya baru tahu ya. Setan bisa bantu pembangunan gereja. Lalu satu kali dikatakan bahwa mereka mau bikin acara dan perlu tutup jalan. Tapi minta izin kepolisian, tidak dapat.
Lalu majelis ini bilang, Pak, buka tenda acara jalan. Maka mereka buka tenda, kurang 1 jam. Majelis gereja ini pergi bawa kapur tulis. Dia tinggal garis di jalan raya, garis di jalan raya. Tidak ada mobil atau motor bisa lewat garis itu. Kena garis itu, mesin mati. Lalu ibadah berjalan. Setelah ibadah selesai, dia hapus itu kabur. Langsung semua mesin mobil dan motor hidup semua. Tadi setan bantu pembangunan gereja, sekarang setan bantu pelayanan. Nah, tapi saudara, bagaimana bisa dia bantu gereja, bantu pelayanan, bantu pembangunan, tapi dengan memakai kuasa gelap? Itu artinya bahwa sekalipun orang bisa beraktivitas secara rohani, tapi dia bisa berada di bawah otoritas iblis. Maka keaktifan di dalam gereja tidak jadi jaminan bahwa kamu di bawah Tuhan. Bisa jadi kamu tetap di bawah iblis. Hanya rajin kebaktian. Makanya saya sering berkata, banyak pendeta juga bukan menjadi orang percaya. Kalau banyak pendeta, kenapa bisa begitu? Karena Yesus punya 12 rasul, dan salah satu di antaranya Yudas Iskariot yang menurut Yesus, aku telah memilih kamu yang 12, tapi salah seorang di antaramu iblis. Berarti Yudas, rasul saja itu bisa iblis. Kalau rasul bisa, pendeta bisa. Kalau pendeta bisa, majelis bisa? Bisa. Jemaat? Semoga tidak ada anak iblis yang hadir malam ini. Artinya pada waktu kita belum sungguh-sungguh percaya, kita memang berada di bawah penguasa kerajaan angkasa. Tapi saat kita percaya kepada Yesus, Yesus bukan hanya Allah, bukan hanya melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tapi dia lakukan apa? Kolose 1 ayat 13. Dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Berarti waktu kita percaya Yesus, kita pindah kerajaan. Sebelumnya di bawah kerajaan iblis. Tapi sejak percaya Yesus, kita pindah ke dalam kerajaan anaknya. Karena anaknya juga adalah Allah. Maka kita pindah ke kerajaan Allah. Sehingga sejak percaya Yesus, kita menjadi warga kerajaan. Atau anak kerajaan. Matius 13. Benih yang baik itu ialah anak-anak kerajaan. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Maka saudara pikirkan sekarang. Kalau memang saya sebelumnya warga kerajaan iblis. Sejak saya percaya saya jadi warga kerajaan Allah. Pak pendeta percaya jadi warga kerajaan Allah. Ibu pendeta percaya jadi warga kerajaan Allah. Pemusik percaya jadi warga kerajaan Allah. Penerima tamu jadi warga kerajaan Allah. Majelis guru sekolah minggu, kaum bapak, kaum ibu jadi warga kerajaan Allah. Bukankah gereja itu menjadi wujud dari kerajaan Allah di bumi ini? Jadi mengapa gereja wujud kerajaan Allah di bumi? Karena gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang merupakan warga kerajaan Allah. Paulus bilang dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Tapi sekarang sudah masuk surga? Belum. Kalau begitu kita warga kerajaan surga yang lagi tinggal di bumi. Namanya gereja. Kalau begitu, mengapa sampai gereja dianggap sebagai kehadiran Allah? Karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang adalah anak-anak kerajaan. Sehingga kalau gerejanya ya lebih di dalam sebuah gereja lebih banyak orang tidak percaya dari orang percaya, maka itu bukan kerajaan Allah. Kenapa Pak? Kenapa bisa begitu? Ya karena ada banyak gereja tidak beritakan Injil. Karena tidak beritakan Injil, maka banyak orang tidak percaya. Banyak orang hanya KTP-nya saja yang Kristen, tapi mereka belum sungguh-sungguh percaya. Kalau mayoritas anggota gereja itu bukan orang percaya, maka gereja itu bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan setan. Tapi seharusnya gereja adalah kumpulan dari anak-anak kerajaan melalui iman.
Yang kedua adalah karena gereja adalah tempat di mana kehendak Allah dilakukan dan seharusnya demikian. Saudara, tadi kita sudah lihat bahwa ketika berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di mana? Di bumi. Berarti kerajaan Allah itu juga di bumi. Tetapi di tempat di mana di bumi ini, di mana kehendak Allah dilakukan dengan lebih baik, bukan di tempat lain. Tapi itu harus di gereja. Makanya di Matius 6 itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bumi ini menunjuk pada semua yang ada di kolong langit ini. Tetapi tidak ada tempat di bumi di mana kehendak Allah lebih dilakukan daripada di tempat lain. Sehingga gereja adalah tempat di mana kehendak Allah dilakukan. Lebih baik dari tempat yang lain. Tapi kalau sampai di tempat yang lain orang lebih taat daripada gereja, sebenarnya yang mana yang merupakan kerajaan Allah? Gereja itu adalah tempat di mana kerajaan Allah dilakukan, di mana kita tunduk kepada kehendak Allah. Makanya dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa tujuannya? Melakukan pekerjaan baik. Kalau begitu saudara-saudara, gereja dapat menjadi kerajaan Allah kalau anggota gerejanya betul-betul warga kerajaan Allah. Dan di tempat itu kehendak Allah dilakukan. Maka pertanyaan kita sekarang adalah bahwa apakah jemaat-jemaat di tempat ini sudah merupakan anak-anak kerajaan? Dan apakah kehendak Allah betul-betul dilakukan di tengah-tengah gereja ini? Itu menentukan apakah gereja ini setelah 25 tahun adalah wujud kerajaan Allah atau tidak. Maka pertanyaan kita yang ketiga sekarang, bagaimana seharusnya gereja menunjukkan tanda kerajaan Allah? Saudara-saudara, banyak gereja, harusnya gereja itu wujud kerajaan Allah. Tapi banyak gereja sekarang itu tidak cocok disebut sebagai wujud kerajaan Allah. Kenapa? Karena banyak kehendak Allah terabaikan justru di dalam gereja. Gereja yang seharusnya memberitakan firman Tuhan, tapi sekarang banyak pemberitaan dalam gereja dikaburkan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Banyak gereja tidak menjadikan firman Allah sebagai pusat, hanya menggantikannya dengan motivasi psikologis populer, janji-janji dunia, dan lain sebagainya. Paulus sudah bilang dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, memuaskan telinga mereka. Nanti di ayat selanjutnya, mereka buka telinga mereka kepada dongeng. Saudara, kalau saudara mau bisnis minuman, saudara adakan survei. Kira-kira saudara mau bikin bisnis teh atau kopi. Lalu setelah saudara survei di wilayah saudara, kayaknya banyak orang lebih suka kopi deh daripada teh. Saudara bikin bisnis apa? Pasti kopi bukan? Setelah itu saudara survei, kira-kira kopi yang disukai orang itu apa? Kopi susu atau kopi hitam? Lalu saudara survei ternyata kopi hitam. Saudara buka bisnis apa? Kopi hitam. Kenapa? Saudara mau laku, maka saudara harus cocokkan dengan selera pasar. Kalau saudara produsen musik, saudara lihat musik jazz itu musik yang hebat sekali. Musik yang berkualitas. Musik dangdut itu musik yang sangat populer. Lalu saudara survei banyak orang suka jazz atau suka dangdut? Ternyata suka dangdut. Saudara produksi jazz atau dangdut? Dangdut. Nah, menurut Alkitab di menjelang akhir zaman banyak orang tutup telinganya pada kebenaran, bukannya bagi dongeng. Berarti banyak orang suka dongeng. Supaya gereja maju maka kasih apa? Kasih dongeng. Maka begitu kasih dongeng itu akan banyak orang itu begitu mengikuti gereja itu. Sehingga jangan heran bahwa banyak gereja khotbahnya hanya penuh dongeng. Kalau model seperti itu, maka gereja dikaburkan dalam pemberitaannya sehingga gereja tidak lagi menjadi kerajaan Allah. Ada banyak pelayanan di dalam gereja
hanya dilandasi oleh ambisi manusia dan kepentingan untuk mencari keuntungan. Berapa banyak pelayanan sekarang justru hanya ujung-ujungnya hanya duit. Apalagi saudara, ada pekerjaan baru sekarang yang sangat menjanjikan. Pekerjaan itu adalah calo pengkhotbah. Saya pernah didekati. Karena begini. Misalnya Pak Thomas ini punya relasi dengan gereja yang baik, banyak. Tapi Pak Thomas kenal dekat dengan saya. Lalu Pak Thomas kesempatan mempromosikan saya. Pak Gembala, ini ada pengkhotbah baik loh. Namanya Esra Soru. Nah tapi sudah ada perjanjian dengan saya. Kalau dapat persembahan kasih 70-30. Jadi kalau saya dapat persembahan 1 juta, maka 700.000 ke saya. Tapi calonnya 300.000. Bahkan ada pendeta yang kepengen dicaloin sampai turun 50-50. Maka pelayanan tidak lebih daripada upaya mencari keuntungan bagi pribadi. Saya diundang khotbah kemana-mana dan kadang-kadang sedih ketika orang bertanya, Pak mohon maaf Pak, kami mau undang Bapak, kalau boleh tahu tarif berapa? Kenapa pakai tarif? Ini jualan atau apa? Tapi banyak pelayanan seperti itu. Kalau memang pelayanan seperti itu, maka kerajaan Allah tidak ada di dalam gereja itu. Pekerjaan pelayanan hanya dilakukan dengan motivasi yang salah, mencari keuntungan. Ingat, tindakan yang sama bisa didorong oleh motivasi berbeda. Karena itu tidak bisa hanya lihat actionnya, tapi motivasi yang menggerakkan. Pernah lihat kucing kejar tikus? Apa yang sama? Sama-sama lari bukan? Tapi coba kau bertanya, kenapa kucing lari, kenapa tikus lari? Nanti saudara akan ketemu jawaban berbeda. Kucing lari karena lapar dan ingin makan. Tikus lari karena takut dan ingin selamat. Sama-sama lari. Satu lari masalah perut, satu lari masalah nyawa. Kalau begitu jangan lihat larinya, tapi apa yang membuat lari. Jangan lihat pelayanannya, tapi apa yang menggerakkan orang melayani. Kalau memang pelayanan dengan motivasi yang keliru seperti itu, cari keuntungan, maka kerajaan Allah hilang dari gereja itu. Berapa banyak yang melayani pun hanya karena terpaksa. Ada satu kapal harus bersandar di pelabuhan. Tapi karena air surut sehingga kapal tidak bisa langsung mepet dermaga. Agak jauh. Karena agak jauh maka supaya penumpang bisa turun, mereka taruh satu papan. Supaya penumpangnya jalan di atas papan itu, baru turun ke dermaga. Satu-satu jalan-jalan lolos, satu lagi jalan lolos. Sampai satu ibu bawa anak. Begitu dia takut-takut, tiba-tiba ada yang mengagetkan, anaknya lepas masuk laut. Begitu anaknya masuk laut, ibu ini nangis, tolong, siapa bisa tolong? Semua orang hanya lihat saja, tidak ada yang berani tolong. Tiba-tiba pure, satu pemuda loncat masuk ke dalam laut. Langsung berenang, tangkap anak itu. Langsung berenang satu tangan, menepi dan akhirnya keluar bawa anak itu. Wah, semua orang sorak-sorak tepuk tangan. Kamu memang pahlawan hebat, luar biasa. Semua takut, hanya kamu yang berani. Tapi si pemuda tuh menyeka air dari, sabar dulu. Saya mau tanya, kurang ajar. Tadi siapa yang dorong saya masuk di laut? Rupanya dia bukan mau nolong. Dia juga hanya ikut nonton. Tapi tiba-tiba ada yang dorong. Ya sudah sekalian. Berapa banyak pelayan Tuhan yang melayani. Sebenarnya nggak mau. Tapi hanya karena ada tangan yang mendorong-dorong terus. Ya sudahlah, basah sekalian. Kalau demikian, kita tidak. Gereja tidak menjadi kerajaan Allah. Di banyak gereja kasih diabaikan. Gereja menjadi tempat perpecahan, penghakiman dan lain sebagainya. Padahal Yohanes 13 ayat 35 bilang bahwa kamu adalah murid-muridku. Dunia akan tahu kalau kamu saling mengasihi. Tapi seringkali justru di dalam gereja banyak kejahatan terjadi. Banyak perpecahan terjadi. Gereja harusnya hidup takut akan Tuhan. Kudus di dalam pertobatan. Tapi banyak gereja mengabaikan hal ini dan berkompromi dengan dosa. Gereja harusnya menjadi tempat di mana
yang tertindas, yang lemah ditolong. Seperti kata Yakobus, ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Tapi berapa banyak gereja, perhatikan ini. Gedung gereja dipermewah. Gedung gereja dilengkapi dengan fasilitas yang begitu wah. Tetapi orang-orang miskin terabaikan dan tidak diperhatikan. Kalau begitu, maka kerajaan Allah tidak ada di sana. Gereja harusnya tempat di mana firman Tuhan yang murni diberitakan. Tapi sekarang gereja menjadi tempat penyesatan banyak orang. Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Saya bicara dengan seorang pendeta terkenal di Indonesia. Yang gerejanya besar sekali, orang banyak. Saya tanya, bagaimana Pak, kok jemaatnya bisa banyak begini? Lalu dia bilang begini, Pak. Kita harus akui bahwa orang lebih suka mendengar pendeta terkenal daripada pendeta benar. Orang lebih suka dengar orang terkenal daripada orang benar. Masalahnya ada banyak orang terkenal tapi tidak benar. Ada yang benar tapi tidak terkenal. Kalau saudara mau undang pengkhotbah, saudara undang yang mana? Yang terkenal tapi tidak benar atau tidak benar tapi terkenal? Pak Pendeta. Pak, kita usahakan cari yang terkenal sekalian benar. Ya bagus kalau dapat. Tapi kalau itu yang ideal tidak dapat, kita pilih yang mana? Kalau pilih yang benar tapi tidak terkenal, jemaat datang sedikit, Pak. Tapi kalau dia terkenal, tidak benar, banyak, Pak. Jadi ya kita pilih yang terkenal walaupun nggak benar ya dikit-dikit lah. Kalau seperti itu maka gereja tempat di mana ajaran yang murni diberitakan itu menjadi hilang dari gereja. Dan banyak orang bukan pemberita firman, hanya motivator-motivator Kristen yang hanya pakai 1-2 ayat membalutnya lalu mereka pikir mereka sudah mengajar firman Tuhan dengan benar. Jika demikian, itu bukan kerajaan Allah. Karena itu gereja harusnya adalah wujud dari kerajaan Allah. Tapi ternyata dalam faktanya banyak gereja bukan kerajaan Allah. Maka ini menjadi pertanyaan reflektif bagi kita. Setelah 25 tahun, bagaimana dengan gereja? Kalau sudah menjadi wujud kerajaan Allah, puji Tuhan, lanjutkan. Tapi kalau tidak, maka ini adalah momen di mana kita sungguh-sungguh kembali. Setelah 25 tahun Tuhan menunjukkan kesetiaan Allah. Gereja ini harus menjadi wujud kerajaan Allah. Kalau begitu apa yang kita perlu lakukan, Pak? Pertama, setiap anggota gereja harus percaya dan menerima Kristus Sang Raja dalam hidup kita. Karena apa? Karena gereja kumpulan warga kerajaan. Kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya, saudara bukan warga kerajaan Allah. Hanya kebetulan ada dalam gereja ini. Tapi supaya gereja ini jadi kerajaan Allah, wujud kerajaan Allah, setiap anggota gereja harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Menerima dia sebagai juru selamat. Karena tanpa pertobatan seperti itu, kerajaan Allah tidak bisa datang. Karena itulah di Alkitab pertobatan dihubungkan dengan kerajaan Allah. Matius pasal 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Markus 1. Datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah. Kalau begitu bertobat dan percaya kepada Injil itu berkaitan dengan kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah tidak menjadi bagian kita kalau setiap anggotanya belum sungguh-sungguh jadi orang percaya. Maka kita perlu bertobat. Bertobat di Alkitab ada 2 macam. Pertama, bertobat yang 1 kali seumur hidup. Yang kedua, bertobat every day. Bertobat 1 kali seumur hidup itu namanya terima Yesus dalam hati. Itu hanya 1 kali seumur hidup. Saudara gak perlu terima Yesus berkali-kali. Ada orang yang KKR hari pertama, siapa yang mau terima Yesus dia maju. Habis itu hari kedua lagi, siapa mau terima Yesus dia maju ulang lagi. Pertanyaannya, Yesus yang masuk kemarin sudah keluar lagi gak? Nah bisa. Terima Yesus 1 kali saja seumur hidup. Tapi
pertobatan dari dosa itu harus diulang setiap hari. Setiap kali saudara berdosa dan jatuh dalam dosa, komitmennya diulang melalui pertobatan. Tapi terima Yesusnya sekali saja. Itu sama seperti Bapak Ibu sudah pemberkatan nikah dulu kan? Lalu Bapak Ibu berkelahi di rumah, apakah pemberkatan ulang? Tidak, relasinya diperbaiki, tapi pemberkatan nikahnya tidak diulang. Terima Yesus satu kali saja. Tapi pertobatan dari dosa harus setiap hari. Karena setiap hari kita bisa jatuh di dalam dosa. Nah, maka pertobatan itu menjadi dasar dari kehadiran kerajaan Allah. Seorang pakar namanya George Eldon Ladd, dia berkata, panggilan untuk bertobat dan percaya adalah pintu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa pertobatan yang sejati dan iman yang menyelamatkan, seorang tidak dapat menjadi bagian dari kerajaan Allah. Apalagi menjadi agen kerajaan Allah di bumi ini. Karena itu saudara-saudara, maka semua kita, seluruh anggota jemaat, pastikan bahwa saudara betul-betul sudah menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Supaya saudara adalah anggota kerajaan Allah. Kedua saudara, gereja harus hidup sepadan dengan karakter kerajaan. Ini yang kedua. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena kita warga kerajaan. Kalau warga kerajaan sama seperti kita warga Indonesia. Kalau warga Indonesia kan ada undang-undangnya, ada peraturannya. Nah, begitu juga warga kerajaan itu ada aturannya, ada etikanya. Contoh kita melihat Matius pasal 4. Di dalam Matius 4, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar di rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pasal 4 ayat 24. Maka orang banyak berbondong mengikuti dia. Mulai pasal 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu. Naiklah dia ke atas bukit. Duduk dengan murid-muridnya. Ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Yang Yesus khotbah dan ajar itu di mana? Khotbah di bukit. Kalau begitu sesuai konteks ini. Khotbah di bukit itu apa? Khotbah di bukit itu adalah pemberitaan tentang etika dari warga kerajaan. Maka semua warga kerajaan harus punya etika. Etikanya mana? Etikanya dalam khotbah Yesus di bukit itu. John Stott itu bilang, khotbah di bukit bukan kode etik untuk semua orang. Tapi secara khusus menggambarkan karakter dan perilaku yang diharapkan dari warga kerajaan Allah. Ini adalah konstitusi kerajaan Allah yang menunjukkan bagaimana kehidupan seharusnya dijalani di bawah pemerintahan Allah. Kalau begitu, saya warga kerajaan, kamu warga kerajaan. Etikanya bagaimana? Lihat di Matius 5 sampai Matius 7. Itulah khotbah Yesus di bukit tentang karakter. Berarti ada banyak dong, banyak. Saya hanya kasih contoh beberapa saja. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka dipuaskan. Berarti seorang warga kerajaan itu harus memiliki lapar dan haus akan kebenaran. Saudara punya rasa lapar dan haus akan kebenaran atau tidak? Hari ini banyak orang berbicara kebenaran hanya isi dongeng dan lelucon dari awal sampai akhir. Kalau saudara betul-betul warga kerajaan Allah, saudara tidak akan puas dengan lelucon. Saya tidak anti lelucon, bisa saja. Tapi inti kebenaran ada atau tidak. Ada orang yang ikut KKR setelah itu saya pulang khotbahnya apa, saya tidak tahu. Tapi lucu. Lucu dari awal sampai akhir. Kalau saudara betul-betul warga kerajaan, saudara pasti rindu akan kebenaran. Seperti rusa rindu sungai. Seorang warga kerajaan pasti rindu, lapar, dan haus akan kebenaran. Setelah 25 tahun gereja ini berjalan. Masihkah rasa lapar dan haus akan kebenaran memenuhi saudara atau tidak? Contoh kedua, misalnya Matius 5:8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Artinya tanda seorang warga kerajaan Allah adalah dia hatinya suci, murni. Artinya tidak bercampur dengan segala macam hal yang tidak benar. Pertanyaannya setelah 25 tahun, apakah gereja ini masih murni di dalam melayani Tuhan? Melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan dengan kesucian dan kemurnian.
Matius 5 ayat 13, contoh ketiga. Kamu adalah garam dunia. Garam itu, ini satu paket. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Sifatnya sama antara terang dan garam, yaitu mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Kalau ada satu material yang tawar, misalnya air tawar, begitu garam dimasukkan, airnya jadi asin, bukan garamnya jadi tawar. Kalau ada kegelapan, begitu lilin masuk, maka gelap itu jadi terang, bukan terang jadi gelap. Maka inti pesannya adalah terang dan garam dunia itu adalah sifat mempengaruhi daripada dipengaruhi. Saudara dalam hidup hari-hari lebih banyak mempengaruhi ke arah positif atau dipengaruhi ke arah negatif. Kalau saudara tahu-tahu jalan-jalan ketemu tukang gosip satu kelompok. Atau tahu-tahu habis persekutuan kaum ibu, tiba-tiba ibu-ibu mulai duduk, mulai gosip. Waktu saudara masuk ke sana, semua terpengaruh saudara sehingga berhenti gosip, atau saudara terpengaruh semua dan saudara jadi tukang gosip. Kalau saudara terpengaruh, saudara tidak jadi garam dan terang dunia. Saudara, saya ini dari kecil, saya karena lahir hampir mati, orang tua langsung persembahkan saya. Kalau anak ini lahir selamat, saya akan persembahkan jadi hamba Tuhan. Itu nasar orang tua saya. Akhirnya saya dari kecil itu sudah dipersiapkan jadi hamba Tuhan. Maka saya sudah diajar, sudah kelas 1 SMP saya sudah kursus Alkitab, hafal ayat banyak. Kelas 2 SMP saya mulai berkhotbah. Tapi saya berkhotbah mulai kelas 2 SMP. Tapi saudara, saya belum sungguh-sungguh percaya Tuhan. Tapi saya diajar khotbah terus. Lama-lama saya belajar Alkitab banyak saudara. Dan waktu saya SMA, setiap hari ke sekolah saya selalu bawa Alkitab. Belum ada HP waktu itu, bawa Alkitab buku ini. Jam istirahat, orang istirahat, saya baca Alkitab. Pokoknya saya tidak aktivitas bermain-main, tidak baca Alkitab. Sampai teman-teman sekelas saya suka panggil saya Pak Pendeta. Walaupun saya belum pendeta, mereka, oh Pak Pendeta, Pak Pendeta. Nah, ya saya juga aman-aman saja karena memang saya mau jadi pendeta. Tapi saudara, satu kali tiba-tiba guru masuk. Dan guru bilang, hari ini ujian. Dan semua kalang kabut karena tidak ada yang menyangka, tidak ada yang belajar. Hari ini ujian. Nah, maka guru langsung kasih soal di papan. Celakanya guru pergi ke ruang guru, kasih tinggal kami semua di situ. Dan tidak ada yang tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Lalu akhirnya semua kelas mulai menyontek. Saya lihat di kiri saya nyontek semua. Di kanan nyontek, di depan nyontek, di belakang nyontek. Satu-satunya yang tidak nyontek cuma saya. Luar biasa. Masalahnya saya juga tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya lihat ini nyontek, depan nyontek, ini nyontek, ini nyontek. Kok hanya saya saja asing ya? Masalah saya pun tidak tahu juga. Akhirnya saya nyontek dulu lah. Saya mulai ambil buku catatan dan menemukan. Lalu asik mencatat. Begitu saya mencatat, tiba-tiba pundak saya dipukul oleh seseorang. Kaget saya. Begitu saya lihat teman saya. Begitu teman saya pukul, dia bilang, Pak Pendeta nyontek juga ya. Hari itu malunya luar biasa. Coba kalau tidak dipanggil pendeta bagus. Tapi ini sudah panggil pendeta lagi, nyontek lagi. Hari itu saya sadar. Saya bukan mempengaruhi, tapi saya dipengaruhi. Sekarang banyak gereja terpengaruh dengan gaya gereja yang lebih entertain. Ya, lebih menunjukkan fasilitas daripada kualitas pelayanan. Gereja ini apakah bisa tampil berbeda? Dan tetap setia. Menjadi garam dan terang dunia. Kalau begitu, gereja mau jadi kerajaan Allah. Satu, orang-orangnya harus percaya. Kedua, karakter kerajaan harus dilakukan di tengah-tengah gereja ini. Yang ketiga, gereja harus memberitakan kerajaan Allah. Saudara, tugas gereja itu beritakan Injil. Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Tugas gereja itu memberitakan Injil. Karena orang tidak percaya pada Injil, semua akan pergi ke neraka. Termasuk jemaat di dalam gereja, kalau tidak mendengar Injil, mati akan masuk neraka. Karena itulah kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dengan cara beritakan Injil. Gereja sekarang tidak lagi peduli pada misi.
Gereja lebih nyaman beribadah sendiri. Tapi tidak peduli pada jiwa-jiwa yang akan binasa. Kalau kita bertanya orang mati masuk neraka itu kapan Pak? Banyak teori, banyak doktrin. Tapi saya sendiri percaya begitu mati tanpa percaya Yesus. Mati tanggal 24, tanggal 24 juga masuk neraka. Mati tanggal 25, tanggal 25 juga masuk neraka. Kalau orang mati langsung masuk neraka. Tiap hari berapa banyak orang mati? Berarti neraka itu terima orang banyak setiap hari. Maka dengan memberitakan Injil, kita menyelamatkan banyak orang. Dan kalau orang itu tunduk pada Allah, kerajaan Allah datang pada dia. Maka tadi saya lihat cuplikan-cuplikan ada misi-misi yang dilakukan. Saya tidak tahu itu kapan. Ya, tapi 25 tahun ini bagaimana misi berjalan. Dan memasuki tahun yang ke-26 dan seterusnya bagaimana misi berjalan. Coba cari itu abui-abui itu. Ya kan? Cari sampai dari Jakarta sampai mana-mana abui tidak ada. Mudah-mudahan abui sedang bermisi. Kesasar di Jayapura sana, di Papua sana dan bermisi. Gereja yang tidak memberitakan Injil sesungguhnya gereja yang sudah mati. Dan yang terakhir, gereja harus berdoa agar kerajaan Allah terjadi di dunia ini. Karena ingat, datanglah kerajaan. Itu kan doa. Maka kehadiran kerajaan Allah tidak bisa dilepaskan dari doa. Warren Wiersbe berkata, ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Kita menegaskan bahwa Allah adalah Raja. Waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Kita mau berdoa supaya gereja ini tunduk. Gereja ini setia. Pertanyaan kita adalah bahwa apakah hamba-hamba Tuhan di sini masih setia berdoa untuk setiap jemaat, setiap majelis itu tunduk kepada kehendak Allah? Apakah jemaat-jemaat berdoa untuk hamba Tuhannya? Apakah jemaat masih saling mendoakan satu sama lain? Apakah gereja ini mendoakan juga untuk misi sedunia? Gereja bisa menjadi kerajaan Allah dengan mulai setia berdoa supaya banyak orang tunduk kepada kehendak Allah. Kalau begitu saudara-saudara, ada 4 hal yang perlu kita lakukan supaya gereja ini adalah wujud kerajaan Allah. Ayo, buka tangan begini semua. Ikut saya. 1. Ikut saya. 1. Kami harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. 2. Kami harus mentaati etika kerajaan Allah. 3. Kami harus memberitakan Injil kerajaan Allah. 4. Kami harus berdoa agar kerajaan Allah datang di sini. Pelan-pelan tutup. Nah, masuk saku atau tas. Oleh-oleh dari Pak Esra. Selamat ulang tahun yang ke-25.